Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kutsiah dari kelas B semester 3 PGMI akan menganalisis 9 aliran dalam filsafat pendidikan Islam. Yang pertama itu idealisme. Idealisme adalah salah satu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide. Semua bentuk realita adalah manifestasi dalam ide. Karena pandangannya yang idealis itulah idealisme sering disebut sebagai lawan dari aliran realisme. Idealisme menganggap bahwa yang konkret hanyalah bayang-bayang yang terdapat dalam akal pikiran manusia. Kaum idealisme sering menyebutnya dengan ide atau gagasan. Seorang realisme itu tidak menyetujui pandangan tersebut. Kaum realisme berpendapat bahwa yang ada itu adalah nyata, real, empiris, bisa dipegang, bisa diamati, dan lain-lain. Dengan kata lain, suatu yang nyata adalah sesuatu yang bisa diindrakan. Dalam konteks pendidikan, paham ini mencita-citakan pemikiran atau ide tertinggi. Secara kelembagaan institusional, maka pendidik akan didominasi oleh fakultas atau jurusan. Di ranah pendidikan dasar akan didominasi oleh konsep-konsep dan pengertian-pengertian secara definitif tentang segala sesuatu. Idealisme merupakan suatu aliran yang mengedepankan akal pikiran manusia, sehingga sesuatu itu bisa terwujud atas dasar pemikiran manusia. Dalam pendidikan, idealisme itu merupakan suatu aliran yang berkontribusi besar demi kemajuan pendidikan. Hal tersebut bisa dilihat pada metode dan kurikulum yang digunakan. Idealisme mengembangkan pemikiran peserta didik sehingga menjadikan peserta didik mampu menggunakan akal pikirannya atau idenya dengan baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua itu ada realisme. Realisme itu adalah suatu aliran filsafat yang luas yang meliputi materialisme di satu sisi dan sikap yang lebih dekat kepada idealisme objektif di pihak lain. Jadi realisme itu adalah pandangan bahwa objek-objek indera adalah real dan berada sendiri tanpa bersandar kepada pengetahuan lain atau kesadaran akal. Aliran realisme berpandangan bahwa hakikat realitas adalah fisik dan ruh yang bersifat dualitas fisik dan rohani. Kajian yang mendalam mengenai realisme ini lebih cenderung kepada politik, namun beberapa subjek membahas mengenai pendidikan. Yang ketiga itu perennialisme adalah aliran filsafat pendidikan yang memandang bahwa kepercayaan aksiomisme zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar pendidikan sekarang. Yang ketiga itu perennialisme. Perennialisme adalah merupakan aliran dalam filsafat pendidikan yang memandang bahwa kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar pendidikan sekarang. Pandangan aliran ini tentang pendidikan adalah belajar untuk berpikir. Dalam dunia pendidikan, aliran perennialisme adalah suatu proses pengembalian pembelajaran pada masa lampau agar peserta didik dapat menerapkan atau mengaplikasikannya pembelajaran tersebut pada masa sekarang, karena pembelajaran pada masa lampau ini sangat ideal dibanding pembelajaran masa sekarang. Aliran ini memandang manusia sebagai makhluk rasional yang akan selalu sama bagi setiap manusia dimanapun dan sampai kapanpun dalam pengembangan historisnya. 4. Eksistensialisme. Eksistensialisme diambil dari kata eksistensi yang terdiri dari dua kata, yaitu eks yang artinya keluar dan eksistensi yang berarti berdiri atau timbul. Secara bahasa, eksistensi ialah membahas tentang keberadaan manusia yang berdiri sendiri atau tanpa paksaan orang lain. Sedangkan secara istilah, eksistensialisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa manusia sadar terhadap keberadaannya sendiri, bahwa setiap manusia bebas dalam bertindak, menciptakan, memilih, serta bertanggung jawab. Sehingga menurut eksistensialisme, kebenaran itu bersifat relatif yang dapat berubah pada lain waktu, karena setiap individu bebas memilih apa yang menurutnya benar. Dalam aliran eksistensialisme, setiap individu didorong untuk mengembangkan segala kemampuannya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Aliran ini juga memberikan bekal pengalaman yang luas juga komprehensif dalam segala bidang kehidupan. Kelima, yaitu pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Dengan demikian, bukan kebenaran objektif dari pengetahuan yang penting, melainkan bagaimana kegunaan praktis dan pengetahuan kepada individu-individu. Dasar dari pragmatisme adalah logika pengamatan di mana apa yang ditampilkan pada manusia dalam dunia nyata merupakan fakta-fakta individu konkret dan terpisah satu sama lain. Dunia ditampilkan pada adanya dan perbedaan diterima begitu saja.
representasi realitas yang muncul di pikiran manusia selalu bersifat pribadi dan bukan merupakan fakta-fakta umum. Ide menjadi benar ketika memiliki fungsi pelayanan dan kegunaan. Dengan demikian, filsafat pragmatisme tidak mau direpotkan dengan pertanyaan-pertanyaan seputar kebenaran, terlebih yang bersifat metafisik sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan filsafat barat di dalam sejarah. 6. Sosialisme. Sosialisme secara etimologi berasal dari bahasa Prancis sosial yang berarti kemasyarakatan. Sosialisme adalah ajaran kemasyarakatan atau pandangan hidup tertentu yang berhasrat menguasai sarana-sarana produksi serta pembagian hasil produksi secara merata. Secara etimologi, sosialisme yaitu berasal dari bahasa Prancis. Sosialisme berasal dari kata sosial yang berarti kemasyarakatan. Konsep dasar dari sosialisme sebenarnya telah dikembangkan oleh Plato dalam bukunya Republika. Plato menggambarkan bahwa penguasa tidak mempunyai kekayaan pribadi. Semua yang dimiliki negara, baik itu hasil produksi maupun konsumsi, dibagikan dengan rata ke semua rakyat yang ada di negara tersebut. Kekuasaan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat tergambar jelas dalam konsep Plato tersebut. Bisa jadi konsep ini yang menjadi landasan dari pemikiran atas lahirnya paham sosialisme di Eropa kala itu. 7. Progresivisme. Progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan modern yang menghendaki adanya perubahan pelaksanaan pendidikan menjadi lebih maju. Pengertian filsafat pendidikan progresivisme. Filsafat merupakan aliran filsafat pendidikan yang menekankan kepada meningkatkan kemampuan peserta didik melalui pengalaman kemampuan diri peserta didik atau kemandirian dan selalu menunjukkan perubahan dari masing-masing peserta didik. Filsafat progresivisme sangat berpengaruh dalam potensi pengembangan peserta didik. Pengembangan di sini yaitu peserta didik mendapatkan pengetahuan tambahan dari potensi yang dimiliki, dapat mengembangkan potensi secara mandiri dan dapat menjadi progres atau kemajuan untuk diri peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Filsafat pendidikan progresivisme menuntut untuk selalu melakukan kemajuan atau progres, bertindak secara konstruktif, inovatif, dan aktif. Filsafat progresivisme juga berpandangan bahwa setiap manusia itu selalu menginginkan perubahan, selalu berkembang dan lebih baik. Untuk mendapatkan perubahan yang dituju, maka manusia itu harus memiliki pandangan hidup yang fleksibel atau tidak kaku, tidak menolak perubahan dan tidak terikat oleh apapun, harus memiliki sifat toleran, selalu ingin mengetahui dan menyelidiki dan punya pikiran yang terbuka. 8. Rekonstruksionisme. Dalam filsafat pendidikan, aliran rekonstruksionisme merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran rekonstruksionisme pada prinsipnya sepaham dengan aliran perennialisme, yaitu berawal dari krisis kebudayaan modern. Rekonstruksionisme merupakan salah satu aliran filsafat yang merupakan kelanjutan yang logis secara berpikir. Konstruksionisme berasal dari bahasa Inggris yaitu reconstruct yang artinya adalah pembangunan kembali. Aliran ini bertujuan untuk merombak kembali susunan lama dan mengubahnya ke tatanan hidup yang baru dan bercorak modern. Aliran ini dianggap lebih baik karena menyatakan jika tidak cukup jika seorang siswa atau individu hanya berfokus pada pengalaman kemasyarakatan di sekolah, namun juga mempelopori ke arah masyarakat baru yang diinginkan sesuai perkembangan hidup dan kehidupan sebagai konsekuensi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. 9. Itu ada esensialisme. Aliran filsafat esensialisme adalah suatu aliran filsafat yang menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama. Esensialisme percaya bahwa pendidikan harus didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak zaman awal peradaban umat manusia. Kebudayaan yang mereka wariskan kepada kita hingga sekarang telah teruji oleh zaman, kondisi, dan sejarah kebudayaan. Demikian ialah esensial yang mampu pula mengembangkan hari ini. Filsafat pendidikan. Menurut Zanti Arbi, filsafat pendidikan juga bisa didefinisikan sebagai kaidah filosofi dalam bidang pendidikan yang menggambarkan aspek-aspek pelaksanaan filsafat umum. Filsafat pendidikan berasal dari dua kata, yaitu kata filsafat dan kata pendidikan. Filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani atau philos yang memiliki arti kecintaan dan sophia yang memiliki arti kebijaksanaan. Jika diterjemahkan dari dua kata ini, maka filsafat dapat diartikan sebagai kecintaan akan kebijaksanaan.
Filsafat pendidikan esensialisme merupakan salah satu bagian dari berbagai cabang-cabang aliran filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan itu dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang normatif dalam dunia pendidikan yang merumuskan kaidah-kaidah norma atau ukuran tingkah laku perubahan yang telah dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya. Sekian analisis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.